Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab hiduplah sebagai anak-anak terang. Selamat sore kakak layan, aku Kristiana Fain Berisi. Aku akan mengerjakan tugas IMPA minggu ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih kakak layan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang kakak layan, ini ayat kapan Nata? Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih kakak layan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak, ini tugas Aike minggu ini. Tugasnya ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih kakak-kakak. Teman-teman dan kakak layan, saya akan memberikan pantun. Anak manis pergi sekolah minggu, tidak lupa membawa Alkitab. Anak manis jangan menunggu, mari kita melaksanakan prokes dan protap. Demikian pantun saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Menteri besar kepala dibuang menjadi sampah. Corona semakin merajalela, mari berdiam diri di rumah. Dulu kakak layan dan teman-teman, tugas aktivitas hari ini membaca Alkitab terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih kakak layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum makan kita mencuci tangan, sebelum makan kita berdoa. Marilah kawan, kita saling menjaga demi kesehatan kita bersama. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Esther dan Jogi. Oke, sekarang kita mau mulai IMPA kita. Tapi sebelum kita mulai IMPA, kita siapin dulu yuk Alkitab dan kidung cerianya ya. Dan juga adik-adik harus berpakaian rapi. Sekarang kita mau pemanasan dulu, bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pertama yaitu I love you Jesus. I love you Jesus. Mari kita mainkan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu kedua kita, Ice Breaking, yaitu Allahku Besar. Tetap bangkit berdiri ya.
kita, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Siapkan hati dan kembali kakak ingatkan, siapkan Alkitab dan kirim ceria kalian ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Mas PKPA. Mainkan kak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dalam Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinnya. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat peri menyiami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, terambil dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh di hati kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin kami dari infak kami awal hingga akhir nanti ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman di setiap kelas. Bapa, doa yang jodoh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca nats pembimbing. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Kalau sudah dapat, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar cerita tentang firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau sudah siap, Kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis dan jangan lupa untuk pasang senyumnya yang paling manis juga. Nah, adik-adik, kalian hari ini ingin bercerita tentang Bapak Rasul Paulus adik-adik. Nih dia gambarnya. Adik-adik yang di sini tahu kan siapa itu Bapak Rasul Paulus? Coba ulangi, Bapak siapa? Bapak Rasul Paulus. Nah, Bapak Rasul Paulus ini adalah orang yang menyebarkan cerita firman Tuhan kepada orang banyak adik-adik. Namun, Bapak Rasul Paulus ini tidak pergi sendirian adik-adik. Ia pergi bersama dengan teman-temannya ke berbagai negara, ke berbagai tempat untuk menceritakan cerita tentang firman Tuhan kepada orang banyak, agar semakin banyak lagi orang-orang yang mendengar tentang firman Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik di sini suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus kan? Coba kalian mau lihat. Coba angkat tangannya. Siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik hebat semua ya. Nah, orang-orang yang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus merasakan senang, merasakan sukacita, merasakan kedamaian di dalam hatinya. Dan mereka mengucapkan terima kasih dan memuji-muji Bapak Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya karena sudah menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Namun, Bapak Rasul Paulus ini memberitahu kepada mereka bahwa mereka juga harus memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin mengingatkan kalau adik-adik juga bisa loh menjadi Bapak Rasul Paulus. Nah, kalian pengen nanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang ingin menjadi seperti Bapak Rasul Paulus? Coba angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Nah, adik-adik juga bisa loh menjadi seperti Bapak Rasul Paulus dengan cara adik-adik selalu menjadi anak-anak yang baik, selalu mau mendengarkan perintah Mama dan Papa, selalu mau mendengarkan firman Tuhan, dan selalu mau mentaati peraturan yang ada. Misalkan saat ini kita dalam keadaan pandemi ya adik-adik. Nah, kita diwajibkan untuk selalu memakai masker ataupun mencuci tangan. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus selalu mentaati peraturan yang ada ya adik-adik. Selain itu, kita juga harus bersikap baik kepada sesama kita adik-adik. Selalu mau berbagi, selalu mau tolong-menolong, dan jangan lupa untuk selalu mau mengasihi sesama. Nah, adik-adik di sini, tadi Bapak Rasul Paulus sudah memuliakan nama Tuhan ya dengan menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Adik-adik juga bisa lakukan dengan yang seperti tadi kakak bilang, selalu mau bersikap yang baik, selalu mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, selain itu adik-adik di sini ada yang tahu nggak cara untuk kita memuliakan nama Tuhan? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya betul, dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah, dengan cara rajin membaca Alkitab, dengan cara mau selalu berdoa ya adik-adik. Nah, selain itu apalagi nih adik-adik?
harus selalu mau bersyukur ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau seperti Bapak Rasul Paulus, sekarang kakak minta adik-adik angkat 5 jarinya. Kita mau buat janji nih adik-adik. Coba angkat semuanya. Jarinya mana? Kakak Lia pengen lihat. Nah, sekarang ikutin Kalia ya. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Ulangi. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa lakukan dan selalu diingat ya, agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekian dulu nih firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, Kak Sarah mau mengajak adik-adik untuk bikin video ya. Nanti video yang adik-adik buat adalah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang penyertaan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Selama ini adik-adik sudah merasakan kasihnya Tuhan Yesus, adik-adik sudah merasakan penyertaan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan adik-adik. Apa sih penyertaan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan kita masih diberikan nafas kehidupan. Ya, kita masih bisa merasakan makan yang enak, walaupun hanya pakai sayur, pakai ikan, masih bisa minum susu, masih bisa bermain ya adik-adik, walaupun di rumah dengan melakukan segala protokol kesehatan yang masih kita jaga. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Contohnya buat Kak Sarah. Saat ini Kak Sarah mau menceritakan bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ketika kemarin Kak Sarah sakit, 2 hari sakit batuk dan pilek, dan Kak Sarah teratur untuk minum obat, minum air hangat. Akhirnya Kak Sarah berdoa sama Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan, dan Tuhan Yesus sembuhkan sakitnya Kak Sarah dari batuk dan pilek. Nah, itu adik-adik yang Kak Sarah mau bagikan. Adik-adik banyak kan yang adik-adik sudah rasakan, adik-adik boleh bagikan penyertaan Tuhan Yesus melalui video yang adik-adik bikin. Itu adik-adik mau menceritakan kepada siapa? Boleh kepada mama dan papa, atau boleh kepada adik dan kakak di rumah, atau kepada om dan tante. Yang penting adik-adik menceritakan penyertaan Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan kepada orang-orang yang ada di rumah ya adik-adik, agar kita semua bisa menyatakan kemuliaannya Tuhan Yesus kepada orang lain. Atau adik-adik mau menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab yang sudah adik-adik baca dengan mama dan papa, atau melalui buku-buku seperti ini yang begitu banyak cerita-cerita di dalamnya tentang penyertaan Tuhan Yesus ya adik-adik. Banyak sekali di sini tentang penyertaan Tuhan Yesus. Ada yang Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, terus ada yang Daniel pada waktu ketakutan di Goa Singa, akhirnya dia berdoa sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong Daniel dengan singa-singa ini tidak menjadi galak, tapi menjadi nurut sama Daniel. Itu kan suatu yang luar biasa ya adik-adik, yang Tuhan Yesus sertai buat Daniel, dan Tuhan Yesus pun menyertai itu buat kita. Pada saat kita ketakutan, pada saat kita sedang sedih, pada saat kita sedang sakit, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, itu saja aktivitas yang adik-adik buat untuk IMPA hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Terima kasih. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Tuhan Yesus
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkatilah Bapak Presiden beserta jajarannya, agar dapat melakukan semua kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan untuk negara kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, juga kakak-kakak lain yang mengajar kami. Tuhan, Engkau berikanlah kesehatan, kekuatan selalu, berkatlah setiap program aktivitas yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami dalam membesarkan dan merawat kami. Berikan kebijaksanaan, kesehatan selalu untuk kedua orang tua kami, om tante kami, kakak adik kami, opa oma kami. Tuhan, Kau berkatilah Tuhan. Juga Kau berikanlah kesehatan bagi teman-teman kami yang sedang sakit, terutama yang terdampak COVID-19. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, berkatilah agar kami dapat selalu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan beribadah bersama kakak layan dan teman-teman Tuhan, walaupun hanya melalui daring Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahannya, adik-adik masukkan uang persembahan ke dalam amplop, dan nanti di depan amplop tersebut adik-adik tulis jumlah persembahan yang adik-adik berikan dan tanggal IMPA yang adik-adik ikuti. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, berbapa anak roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan, tapi sebelumnya mana jempolnya dulu? Naikkan ke atas jempolnya. Sekarang kita nyanyi jari jempol, mainkan Kak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa, tadi kami sudah memberikan sedikit apa yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan itu bisa membangun pembangunan gereja dan juga bisa berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, doa yang jawab pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik. Nah, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Nah, adik-adik,
tadi kakak harap juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Layan dapat adik-adik terima dengan baik, sehingga nanti adik-adik dapat melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kemudian tadi adik-adik juga sudah melaksanakan aktivitasnya ya, tadi ada aktivitasnya, jangan lupa ya dilaksanakan, kemudian adik-adik bisa memberikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga mengingatkan untuk persembahan yang tadi adik-adik sudah berikan, adik-adik bisa gabungkan persembahan tersebut dengan persembahan orang tua dalam amplop. Kemudian adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Baik adik-adik, kakak selanjutnya juga ingin mengingatkan adik-adik supaya adik-adik terus menjaga kesehatan adik-adik, terus melaksanakan protokol kesehatan, kemudian juga adik-adik tetap mengikuti program vaksin yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, supaya pasti adik-adik sekarang sudah mendapatkan vaksin yang pertama, tapi kakak harap adik-adik juga dapat juga mengikuti vaksin yang kedua juga, supaya nanti pada saat COVID ini sudah mulai mereda lagi, semoga saja dalam waktu dekat kemudian setelah itu kita dapat kembali melaksanakan IMPA secara offline. Itu kita melaksanakannya di gereja. Nah adik-adik, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik supaya adik-adik yang mungkin belum mengambil goodie bag Natal, adik-adik juga bisa mengambilnya ke gereja dengan bertemu dengan kakak layannya yang ada di gereja untuk mengambil goodie bag Natal. Oke? Baik adik-adik, sekian warta pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita kembali ke aktivitas kita selama minggu ke depan, kita akan menyanyikan lagu terakhir terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sudah saatnya kita berpisah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini sudah selesai. Berkatlah kami semua, terkhusus kakak-kakak layan yang telah memberitakan firman Tuhan. Kau berkatilah agar minggu depan kami dapat berkumpul kembali, bertemu bersama-sama dengan teman-teman kami secara daring, dan juga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berikanlah kami selalu kesehatan dan kekuatan, dan juga selalu dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.